back to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel the love? Spend a summer or a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Halo Kak, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ainun Hayatul. Saya ingin mewawancarai Kakak nih. Sekarang kan lagi booming-boomingnya usaha nih. Katanya Kakak punya usaha gitu kan. Jadi apa sih usaha Kakak itu? Usaha aku tuh di bidang jaket second import ya. Oh, jadi Kakak ngejual second brand gitu ya? Iya betul. Nah terus apa nama usaha Kakak? Apa sih nama toko Kakak kalau boleh tahu? Nama usaha aku sih Mari Thrift Shop ya. Dia ada di IG udah ada, di Shopee juga udah ada. Oh, jadi, nah Kakak ngambil barang itu dari mana? Ngambilnya dari daerah mana? Kalau untuk sekarang sih aku baru ngambilnya di daerah Bandung ya. Jadi aku punya kenalan supplier di Bandung. Jadi tuh aku tinggal milih aja. Nanti dia tinggal kirim gitu sih. Oh, jadi Kakak sistemnya online gitu ya, bukan Iya. offline. Nah, terus modal awal Kakak ngebangun usaha ini tuh kisaran berapa? Waktu awal-awal sih aku mulai usaha ini modal cuma 500.000 ya. 500.000. Itu pas awal-awalan ya. Nah, Kakak udah berapa lama nih ngejalanin usaha ini? Terhitung dari bulan Juli awal sampai sekarang sih Kak. Nah, omset bulanannya biasanya kisaran berapa tuh? Kalau untuk omset sih nggak nentu ya Kak. Tapi sih rata-rata di kisaran 5 juta ke atas sih. Oh, itu udah ada karyawannya atau Kakak ngelola sendiri? Masih kalau untuk saat ini aku belum ada karyawannya. Paling aku dibantu sama keluarga aku. Kalau nggak adik-adik aku sih. Bahkan aku juga kerja. Nah, untuk ada nggak sih hambatan-hambatan yang bikin Kakak tuh kayak ngerasa aduh kayaknya aku nggak mampu deh ngejalanin usaha ini, ada nggak? Pasti ada sih, soalnya kan aku ngejalanin usaha ini tuh sampingan ya. Sementara aku tuh juga kerja, punya usaha, punya kerjaan tetap. Paling sih hambatannya di waktu ya. Jadi tuh aku nggak fokus di thrifting. Jadi misalnya ada pesanan di thrift ini, aku nggak bisa 24 jam fokus ke thrift ini. Kalau karena aku masih kerja juga. Tapi kalau misalnya Kakak kerja itu yang nge-handle berarti siapa Kak usahanya? Paling sih aku percayain adik aku ya di rumah. Oh gitu ya kan. Nah, untuk kedepannya lagi nih, Kakak ada rencana apa nih buat kayak biar thrifting itu tuh selalu jalan terus lancar gitu? Paling sih aku promosiin terus ya dari teman ke teman, dari IG, dari Facebook, pokoknya ke sosial media kayak Twitter, terus pasang iklan di Shopee juga bisa sih. Oh ya Kak. Terima kasih nih Kak untuk wawancara Kakak gitu. Saya jadi tahu nih tentang usaha thrifting Kakak. Semoga usaha Kakak itu lancar dan rezeki Kakak lancar terus. Ya. Selamat sore, di sini saya Alvina Iqbal. Saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas kewirausahaan saya. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Pertama-tama, silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Selamat sore juga, Mbak. Nama saya Bu Ani. Alamat Jalan Raya Serang, Perumahan Teratai Permai nomor 1, RW 1, RT 1. Untuk kotanya Ibu di mana? Saya di Petarukan, Pemalang. Untuk usia? Usia saya 53. Oke, Bu, di sini saya mau tanya-tanya karena saya mengetahui Ibu sebagai seorang wirausahawan, boleh dijelaskan Ibu usaha yang Ibu jalani ini usaha apa ya? Saya bergerak dalam bidang seragam plus kaos, khususnya melayani pesanan dari sekolah, dari PAUD, SMP. Dari PAUD sampai SMP? Ya. Berarti Ibu ini berwirausaha di bidang tekstil ya Bu, termasuknya apa bukan? Iya. Oke, bidang tekstil. Ibu, alasan kenapa Ibu masuk di usaha ini apa kalau boleh tahu?
kebetulan suami saya yang sekarang itu mengajar dalam bidang olahraga. Jadi saya akan lebih mudah untuk masuk dalam bidang tersebut. Jadi makanya ibu memutuskan untuk berjualan seragam khususnya di sekolah-sekolah gitu. Ya, Ibu mau mulai usaha ini sejak kapan ya, Bu? saya merintis usaha ini semenjak tahun 2017. 2017. Modal awalnya itu ketika ibu usaha itu berapa, Bu? Kira-kira sekitar aja, nggak perlu harus tepat sih. Oh, modal awal sementara pertama itu dari kecil-kecilan sekitar 25 juta. Oh, oke. Terus untuk biaya produksinya sendiri berapa, Bu? Kalau biaya produksi kita tergantung dari pesanan karena saya bukan sistem penjual. Jadi saya hanya melayani pesanan dari sekolahan gitu. Kira-kiranya biasanya berapa, Bu, rata-rata? Kebanyakan. Kalau buat modal bahan kira-kira ya 10 sampai 15 juta. Oh, itu modal awalnya aja. Kalau tunggu-tunggu. Kalau untuk omsetnya sendiri, Bu, berapa? Kalau omset kalau jam-jam sekarang saya menstok, tapi kalau di tahun ajaran baru ya agak lumayan. Kira-kira berapa, Bu? Rata-rata ya kalau pas rame itu sebulan ya nyampe 10 sampai 20. Oh, berarti paling antara 10 sampai 20 juta ya itu ya rata-ratanya. Ya, Kalau ibu sendiri ada karyawan nggak? kalau karyawan saya 2, yang satu buat jahit khusus kaos, yang satu penjahit khusus buat seragam yang pakai kain. Baik. Kalau tantangan dan hambatannya sendiri, Bu, selama ibu berusaha di bidang ini dalam sudah 4 tahun berarti ya? Sekitar 4 tahun ini, dan hambatannya apa? Hambatannya kalau barang bahan baku naik, tapi saya nggak bisa menaikkan harga di sekolahan tuh. Karena kadang-kadang bahan naik itu mendadak. Jadi kita sebelum mengorder, kita dengan harga lama ternyata barang itu bahan dasarnya naik. Tuh. Lalu untuk rencana pengembangannya sendiri, untuk ibu berusaha sendiri itu rencananya ke depannya mau gimana, Bu, untuk mengembangkan usaha ini? Rencananya kalau di zaman sekarang ini karena semua model online, saya berpikiran juga kepingin online sambil mengisi waktu luang kalau jam-jam seperti ini kan sekolahan orderan agak sepi gitu. Berarti ke depannya ibu mau mencoba untuk usaha online ya, Bu? Iya, Oke. Terima kasih Ibu Ani untuk waktu dan kesempatannya. Saya pikir cukup sekian saja. Terima kasih. Selamat sore, Ibu. selamat sore juga Mbak. Pertama-tama perkenalkan nama Mas dan usaha apa yang sedang dijalankan. Ya, saya Mas Rizky, saya berjualan ikan hias dan segala macam perlengkapannya, mulai dari akuarium, pakan, dan aksesoris lainnya. Sejak kapan Mas mulai berwirausaha? Saya mulai usaha sejak tahun 2015. Berapa modal awal yang dibutuhkan waktu pertama kali Mas berwirausaha? Modal awal yang dibutuhkan untuk membuat toko ikan hias seharusnya minimal 5 juta tergantung ukuran tempat. Lalu kenapa alasan Mas berwirausaha? Berawal dari hobi melihara ikan hingga
sampai berjualan saat ini karena melihat peluang di bidang ini. Berapa omset yang Mas dapatkan selama 1 bulan? Omset yang saya dapatkan sekitar dalam 1 bulan 10 sampai 15 juta per bulan, tapi itu masih dalam hitungan kotor. Ya. Tantangan dan hambatan apa yang Mas sering hadapi di dalam usaha ikan hias ini? Tantangan memiliki tapa ikan hias, penyakit yang biasa menyerang ikan sampai bisa berakibat kematian. Berapa jumlah karyawan yang saat ini Mas pekerjakan di toko ini? Saya belum mempunyai karyawan, tapi saya menjalankan bisnis ini bersama adik saya. Selanjutnya nih Mas, rencana apa dan pengembangannya seperti apa yang Mas akan lakukan ke depan? Rencana pengembangan saya ingin mencoba memproduksi sendiri ikan hias dan pakan. Terima kasih Mas atas ketersediaannya diwawancarai. Sama-sama, terima kasih juga telah mengunjungi toko kami. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, Bapak, izinkan saya untuk bertanya beberapa hal tentang usaha yang Bapak lakukan ya. Ya boleh, boleh. Untuk namanya Bapak dengan siapa? Pak Daryanto, Oke, Bapak Daryanto. Bapak Daryanto ini usianya berapa ya Pak? 47 tahun. Oke, udah 47 tahun. Bapak, yang saya lihat nih, Bapak kan ada di toko ya. Tokonya itu jenis usahanya apa ya Bapak? Apa di bidang kaca sama aluminium furniture. Produk yang dijual apa Pak? Kaca sama aluminium aja. Oke, ada produk jadinya atau hanya kaca dan aluminium saja? Ya, kaca dan aluminium saja. Alasan Bapak bergerak di bidang ini apa ya Pak? Di bidang kaca dan aluminium? Nah, karena ingin pertama ingin mandiri, keduanya usaha begini kan masih awam lah ibaratnya, gitu aja. Oke, jadi ngelihat peluangnya Pak ya? Peluangnya masih luas itu, masih apa namanya, harga juga masih awam lah ini. Bapak kapan nih mulai usaha ini itu sejak kapan? Ya kurang lebih udah 5 tahunan inilah. Berarti sudah cukup lama ya Pak? Ya lumayan. Untuk mulai usaha ini awal modalnya berapa Pak kira-kira? Untuk modal, kalau untuk kaca aja kurang lebih sekitar 25, belum ikut kontrakan ya. Itu juga belum termasuk alat ya? Belum, itu kontrakan belum. Kontrakannya sekitar 20-an lah Oke, per tahun ya Pak? per tahun. Untuk modal segitu Bapak ini di sini ada karyawan atau hanya sendiri? Karyawan ada, kalau di toko sendiri, kalau di luar pakai karyawan. Mungkin kalau di proyek gitu ya, kalau ada proyek baru ada karyawannya gitu. Iya betul. Bapak sekarang ini udah jalan 5 tahun. Untuk omsetnya gimana Pak? Omsetnya sekarang berapa? Kalau omset sekarang lagi menurun karena ya begini dah cuacanya, pandemi. Kalau biasa sih ya paling sebulan ya pasal 15 juta lah. Sekarang nih Pak, yang terakhir, ada nggak tantangan dan hambatan usaha di bidang mebel dan kaca ini? Ya hambatannya kalau udah dipasang nggak dibayar, itu hambatannya aja. Oh, berarti DP-nya mandek gitu ya? DP-nya mandek, tinggal keuntungannya yang nggak kebayar. Oh gitu, oke. Emang semua usaha ada hambatannya sebenarnya Pak ya? Ada, cuman alhamdulillah sekarang sih ya masih ada lah dikit-dikit gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya sama-sama lah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf Bu, tadi namanya siapa ya Bu? Kita belum perkenalan. Oh ya ampun, nama saya Hasana Kak. Oh, saya Dina. Oh iya, makasih Bu Hasana ya. Ibu ini usaha apa aja ya Bu ya? Ini saya online shop Kak, jualan daster. Oh daster. Mulai usaha daster ini kapan Ibu? Mulai usaha ini udah 1 tahun terakhir ini Kak, alhamdulillah sampai sekarang.
udah berjalan ya kurang lebih 1 tahun. Kenapa bisa memilih daster? Sedangkan banyak kan kayak baju muslim, mukena. Kenapa bisa kepikiran daster? Karena menurut saya daster kan dipakai sehari-hari ya Kak ya. Mau ibu-ibu atau remaja pun bisa pakai daster ya kan. Nah terus kalau untuk masalah packing juga kan nggak perlu ribet gitu loh, nggak makan packingan kayak misalnya kayak kalau kita jualan skincare atau pecah belah kan pakai bubble wrap. Sedangkan kalau daster ini kan nggak perlu, kita cukup pakai plastik polimer aja gitu Kak. Oh, ibu ini jualnya online shop gitu? Online shop aja, jadi dari by WA aja gitu Kak. Oh, by WA. Kenapa ibu nggak buka toko offline gitu kayak yang di jalan gitu atau di pasar? Menurut saya kalau sewa toko ya Kak, itu kan modalnya cukup gede ya Kak ya. Udah gitu belum bayar listriknya Kak, ya kan belum bayar karyawannya. Udah gitu kan kalau saya pribadi ini kan ERT Kak. Kalau saya kerja dari rumah, jualan dari rumah itu kan bisa nyambi, bisa nyambi anak Kak, bisa sambil masak. Jadi tugas utama kita juga nggak ketinggalan gitu Kak. Sedangkan kalau nyewa toko, saya harus keluar waktu juga kan, jadi nggak bisa nyambi sambil di rumah gitu Kak. Gitu ibu. Ini ibu jual hanya di WhatsApp ya tadi ya? Iya, di WhatsApp aja. Nggak coba Shopee, Tokopedia atau e-commerce lain kan lagi booming ya bu? Sebenarnya sih pengen ya, cuman untuk orderan by WA aja udah lumayan banyak Kak. Jadi untuk editing aja saya sendiri, foto dasarnya saya sendiri, packingnya saya sendiri. Jadi belum sanggup untuk pegang kayak Shopee, Tokopedia dan Lazada gitu Kak. Jadi untuk sekarang saat ini by WA aja gitu Kak. Di WA saja sudah sebanyak itu ya bu? Alhamdulillah. Itu gimana triknya biar punya banyak sekali gitu pelanggan di WhatsApp? Kan WhatsApp kita kan terbatas biasanya kan nomor itu, nggak seperti Shopee, siapa aja juga bisa lihat. Itu gimana ibu? Jadi kalau saya pribadi sih ya tetap belajar Kak, ikut kelas online itu jangan berhenti ya Kak, ikut kelas online, belajar kayak optimasi by WA, optimasi Facebook. Itu kan pasti pesertanya tuh banyak ya Kak, jadi di sana kita bisa kenalan, kita bisa sharing-sharing juga, dan dari situ kan kita pasti udah saling save nomor ya Kak. Jadi dari 1 tahun itu alhamdulillah saya orderannya memang lebih banyak tuh di by WA aja Kak gitu. Oh gitu ya bu. Waktu itu modalnya berapa bu? Kurang lebih waktu itu saya nyetok itu 1 lusin Kak, 12 piece ya. Itu nggak ada 300.000 Kak modal awal. Murah ya? Alhamdulillah, daripada upaya-upaya nanti kita buat usaha kan ya Kak. Iya benar sih bu. Alasan berusaha karena untuk biar fokus jadi ibu rumah tangga tapi tetap berpenghasilan gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kita kerja di luar itu kan cukup makan waktu gitu Kak. Belum lagi kan kerjaan di rumah. Kalau IRT kan lumayan banyak ya, entah masak, ngurus rumah, belum lagi anak. Jadi lebih baik usaha dari rumah, jualan dari rumah, tanpa harus ninggalin rumah gitu loh Kak. Tanpa harus ninggalin kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga gitu Kak. Ini omset ibu sebulan itu berapa ya bu? Omset sebulan sekitar 3-4 juta Kak. 1 bulan itu by WA aja. Itu udah bersih bu? Kalau omset belum ya Kak, belum bersih ya. Kalau bersih kan namanya laba ya Kak. Jadi omsetnya itu sekitar 3 juta sampai 4 juta. Oh, lumayan ya bu, dari modal awal 300.000 sampai megang omset 3 juta sampai 4 Iya. juta sebulan. Ibu ini kerja sendiri atau ada karyawan yang bantu ibu? Sejauh ini saya mulai dari promosi by WA sampai packing itu sendiri ya Kak. Tapi kalau untuk nganterin ke ekspedisi itu saya dibantuin tetangga. Alhamdulillah ada yang bantuin. Jadi saat anak saya nggak ada yang ngomong, saya bisa minta tolong tetangga saya untuk anterin paketan ini ke ekspedisi gitu Kak. Lumayan kan, tetangga saya juga kan nggak kerja juga, sama-sama IRT, jadi saling bantu aja gitu Kak.
Biasa dikirim kemana aja Ibu? Ini ya saya pernah dikirim itu ke Semarang, Iya. Cilacap, Brebes, Bekasi, Cibitung, dan yang paling jauh itu ke Kalimantan Barat, Kak, di Pontianak. Sudah hampir seluruh Indonesia ya? Iya, alhamdulillah, amin, Kak. Ini tantangan dan hambatannya apa ya jualan dasar seperti ini dalam online shop? Tantangannya sih ya, di sini kan saya sendiri nih, Kak. Jadi kalau orderan lagi banyak sih cukup kewalahan gitu, Kak. Dan di saya juga kan kalau yang tetangga saya tadi itu nggak bisa bantuin saya untuk antar ke ekspedisi, mau nggak mau kan saya sendiri harus turun tangan ya, Kak. Jadi untuk ngirim barang ke ekspedisi atau COD-an itu saya harus nunggu suami saya, Kak. Jadi suami saya nungguin anak saya ngomong, saya keluar gitu loh. Itu aja sih hambatannya sebenarnya. Tapi ya saya jalanin aja sih senikmat mungkin. Toh orang lain pun mungkin belum sanggup kan di posisi saya gitu. Ini rencananya apa Ibu untuk kedepannya 5 tahun ke 10 tahun ke depan? Saya pengennya sih reseller saya lebih banyak ya, Kak, ya. Pengirimannya juga lebih banyak, omset per bulannya juga pengennya lebih tinggi lagi gitu. Target dekat saya sih satu bulan omset pegang 10 juta, itu target dekat saya. Untuk target jangka panjangnya omset saya pengen pegang 20 juta sebulan. Oh, itu tadi reseller ya? Iya, reseller. Itu Ibu punya reseller? punya reseller. Jadi saya by WA itu ada grupnya, Kak. Jadi udah ada grupnya, jadi saya kirim tesnya di sana, kirim foto-foto dasar di sana. Jadi mereka tinggal jualan aja gitu, Kak. Oh, Ibu juga ini yang foto desainnya. Iya, saya sendiri yang foto, saya sendiri yang edit, saya sendiri juga yang packing, yang bikin kalimat promosi. Jadi reseller saya tinggal jualan aja udah gitu. Wah, Ibu luar biasa ya. Alhamdulillah. Semoga usaha Ibu tambah lancar ya. Amin. Terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya ke saya. Iya, Kak, sama-sama ya, Kak. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming?